Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padipokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa dan saat ini RHI Renungan Hari Ini siap untuk membahas satu hal yang penting, yaitu berefleksi di tengah depresi. Berefleksi di tengah depresi berdasarkan surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Mari kita siapkan diri kita untuk menghayati hal ini, saudara. Manusia terdiri dari tubuh fisik, jiwa, dan roh. Jadi, sakit jangan hanya diartikan kalau kita fisiknya sakit, kecelakaan, atau mungkin menderita tipes, diabetes, atau jantung, atau yang lain. Tapi sakit juga bisa berarti pada kejiwaan kita. Stres, beban yang terus-menerus datang dan tak terselesaikan, maka itu menimbulkan dengan tekanan panjang yang disebut dengan depresi. Dan depresi ini harus diselesaikan, sebab jika tidak akan membuat yang lebih parah lagi, bahkan bisa menjadi schizofren. Orang menyebutnya gila. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak bagaimana kita menghadapi depresi di dalam Tuhan. Saya pernah mengalaminya, ibu bapak saudara barangkali juga pernah mengalaminya, atau barangkali sekarang sedang mengalaminya. Depresi adalah tekanan terus-menerus yang berpengaruh pada kondisi fisik. Maka kita kenal ada istilah psikosomatis. Psiko itu jiwa, soma itu tubuh. Jadi persoalan pada kejiwaan yang mempengaruhi tubuh kita menjadi gampang capek, gangguan pencernaan, kemudian tidak bisa tidur, dan seterusnya. Tiba-tiba sedih berkepanjangan, rendah diri, takut ketemu orang, merasa dirinya gagal, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Saudara, saya tidak akan membahas semua itu, tapi saya akan mengajak kita bercermin dari firman Tuhan di dalam kitab Yakobus tadi. Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya teruskan ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Apa yang menarik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, cara pandang, perspektif. Orang umum melihat kalau kita punya banyak pencobaan, itu sial, itu masalah, oh itu bikin stres. Tapi perhatikan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perspektif, saudara. Cara melihat itu menentukan. Memang
persoalan, pencobaan, kesulitan, masalah yang datang beruntun itu bikin tidak enak. Tapi firman Tuhan hari ini melalui Yakobus dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Apa maksudnya? Ya kita tahu, karena kita tidak hidup sendiri, kita mengerti bahwa kita ada dan di dalam Tuhan ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Artinya meskipun bertubi-tubi itu persoalan, kesulitan, masalah, bahkan ancaman, kita tidak ditinggalkan sendiri. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Kalau masih ada harapan, berarti kita masih punya masa depan. Sehingga dikatakan di sini, anggaplah suatu kebahagiaan. Perspektif. Jadi, perspektif. Saya gagal. Saya tidak berhasil. Saya merenungkan kenapa tidak berhasil. Lalu saya melihat ini pasti ada kehendak Tuhan. Saya belajar untuk taat. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan kekecewaan, kesedihan, kepedihan yang mendalam akhirnya terurai pelan-pelan. Cara pandang, itu yang pertama. Perspektif. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Surat Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Kemarin kita membahas ya di Roma 12 ayat 12 yang RBJ, Renungan Bahasa Jawa ya. Di sana dikatakan kalau sedang menghadapi pergumulan maka kita harus belajar untuk bersukacita dalam menghadapi dengan berpengharapan. Kemudian kita harus belajar untuk sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir yang saya suka yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Jadi ada kata di sini bertekun. Pergumulan, ujian, kesulitan, dan masalah yang datang silih berganti itu bisa mendatangkan ketekunan. Ketekunan di dalam doa, ketekunan dalam menghadapinya, ketekunan dalam menyikapinya, dan ketekunan itu yang dimaui oleh Tuhan. Maka bagian kedua selain perspektif adalah ketekunan. Ketekunan. Ada orang yang mencari pekerjaan ditolak. Kemana-mana tidak berhasil, yang dia rindukan gagal. Lalu dia berhenti melamar kerja. Dia berwirausaha. Dia jualan tahu pong. Ya. Dan warungnya sederhana, tapi dia jaga kualitasnya, dia coba strategi bisnisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita, warungnya ini terkenal dan menjadi langganan banyak orang. Dia ditolong Tuhan. Kenapa? Karena dia tekun. Karena dia menghadapi pencobaan tidak dengan frustrasi, tapi dia punya harapan. Maka perspektifnya berubah. Dia lalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberkati. Ingat, perspektifnya berbeda dan yang kedua adalah tekun. Ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan itu proses, saudara. Kayak buah yang baru bunga, lalu menjadi buah kecil, kemudian gede, kemudian masak. Proses, ketekunan itu proses. Dan biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa artinya? Keberhasilan. Keberhasilan. Jadi, kalau kita menghadapi kesulitan dan masalah, kita punya perspektif baru di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi kesulitan dan masalah, dan kita punya ketekunan di dalam Tuhan, maka di ayat yang keempat, surat Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, kita menjadi memperoleh keberhasilan. Saya tahu, hidup kita penuh dengan rupa-rupa masalah.
Saya mengerti tantangan dan kesulitan datang silih berganti. Tapi sebagai orang beriman, saya juga mengerti ada Tuhan yang menyertai. Kita harus punya perspektif baru, tekun, dan berhasil. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk inspirasi hari ini. Kami belajar untuk memiliki perspektif baru. Kami belajar terus untuk memiliki ketekunan. Dan kami juga meyakini keberhasilan pasti terjadi. Terima kasih untuk firman hari ini dalam RHI Renungan hari ini. Semoga kami pecinta RHI diberkati dan tidak gampang semplah, tidak gampang frustrasi, apalagi stres dan depresi. Kami yakin Tuhan memberkati dan kami bisa semakin tegap dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.